Tanya juga ya. Bener tuh, jadi begitu Ustadz Cecep Maulana bukan ya. Ustadz Maulana doang, nggak pakai Cecep. Nah nih, ya buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, ternyata Masya Allah, Alhamdulillah banyak banget pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islami Tinda. Kalau gitu langsung aja yuk, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @meliawati30. Wah, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya dengan suara wanita yang suka dibilang juga aurat? Terima kasih, kan gitu ya kalau nggak salah ya. Ustaz Zalisa jawab sambil duduk aja nih. Saya jadi ngeri dengernya. Iya, kan gitu kan auratnya gitu kan? Iya, Terima karena kasih. memang identik wanita itu makhluk halus. Makhluk halus. Halus. Curi dong Halus. jadinya. Suaranya Iya, halus. Ada dua pendapat yang Ah. mengatakan yang pertama dikatakan aurat apabila mengundang syahwat mendengarkannya. Itu yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Sulam ya, bahkan hukumnya haram. Tapi dalam Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan suara wanita itu bukanlah aurat. Merujuk kepada dalil Rasulullah SAW, istri-istrinya itu memberikan hadis, memberikan pengajaran kepada ya para sahabat gitu. Jadi suara wanita itu bukanlah aurat dan yang dijadikan aurat adalah apabila mengundang syahwat atau berdampak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi bertilawah ya, bersenandung qasidah, perdamaian, emang ada syahwatnya di situ? Itu kan lagu Nah, damai lagu qasidah, dari perang lagu damai. gitu ya. Kalau misalkan emang lagu qasidah aja bikin orang nauzubillah bangkit syahwatnya, itu kayaknya masalah orangnya deh yang mendengarkan. Ada penyakitnya Ada juga penyakitnya. ya, ada penyakitnya Jadi juga, dikatakan nauzubillah min aurat apabila bisa mengundang syahwat. Syahwat. Allah taala alam. Makasih banyak Ustaz Zalisa, kita masuk ke Sama-sama. pertanyaan yang berikutnya. Tahu nggak kenapa Apa tadi tuh? Ustaz itu Anda? Karena laki-laki bersuara begitu tadi. Gimana tadi? Apa sih Ustaz? Itu Ya Allah, nauzubillah min zalik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari @pitriani06_, pakai P bukan pakai F. Assalamualaikum Ustadz kan. Wah, Assalamualaikum Ustadz kan aurat, maksudnya bukan gitu. Ustadz kan aurat seorang wanita itu tidak boleh dilihat oleh sepupu laki-laki. Nah kalau sepupu kita masuk ke rumah tanpa permisi dan kebetulan kita tidak menutup aurat, itu gimana Ustadz? Wah ini Ustadz Syam aja sambil dijawab, kalau sambil tausiah aja. Oh baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Riza, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang sahabat baginda Nabi SAW bernama Sayyidina Tha'labah radhiyallahu anhu wardah pernah melewati sebuah tempat mandi umum. Jadi pada zaman dahulu tempat mandi itu tidak berada di dalam rumah tapi berada di tengah padang pasir dan dibedakan antara tempat laki-laki dan perempuan. Nah perbedaannya kalau tempat mandi laki-laki itu kelihatan kepalanya sedangkan tempat mandi wanita itu tertutup semuanya. Maka subhanallah suatu ketika Tha'labah ini melewati toilet wanita mungkin dalam perjalanan atau apa. Maka subhanallah ternyata angin berhembus kencang dan terbuka sedikit pelapa kurma tersebut. Terbuka pelapa kurmanya, Tha'labah sekilas melihat aurat wanita yang sedang mandi. Maka subhanallah apa yang terjadi, Tha'labah kemudian memerah mukanya, menghitam wajahnya, menggigil tubuhnya, tulang-tulangnya terasa remuk, hatinya terasa remuk. Maka subhanallah beliau melanjutkan perjalanannya ke atas bukit dan 40 hari 40 malam gak pulang. Maka di atas bukit inilah dia bermohon kepada Allah, mohon diampuni dosanya dan tidak bisa tidur. Hanya sholat, ibadah, makan di atas bukit tersebut. Tertidur bangun lalu bertaubat lagi. Maka Rasulullah SAW tidak menyadari ketidakhadiran daripada Tha'labah ini. Maka apa yang terjadi? Karena Tha'labah jarang juga sholat di depan gitu ya. Maka Tha'labah biasanya sholat di belakang. Rasulullah tidak menyadari hingga hari ke-40 datanglah Jibril alaihissalam datang kepada baginda Nabi SAW menyampaikan bahwa jemputlah Tha'labah di atas bukit karena dia nggak pulang-pulang selama 40 hari. Maka sahabat diutus untuk menjemput Tha'labah. Bertemu dengan Tha'labah diutus kepada baginda Nabi SAW kembali kepada masjid lalu Tha'labah ikut sholat berjamaah. Setelah ikut sholat berjamaah Rasulullah SAW membacakan ayat tentang neraka. Subhanallah, maka Tha'labah pun kembali jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah itu Rasulullah membangunkannya, disuruh mengulangi sholatnya. Maka Rasulullah bertanya, ada apa denganmu? Saya takut sekali ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang sangat besar. Saya melakukan kemaksiatan yang sangat besar, saya sangat takut. Maka Rasulullah mengatakan, Allah itu maha luas rahmat dan ampunannya. Kamu melakukan dosa, engkau bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Maka Tha'labah mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya sangat ketakutan, hatiku terasa sesak. Maka Rasulullah
Rasulullah mengatakan Allah mengampuni dosamu. Pulanglah Tha'labah ke rumahnya, ternyata terjatuh sakit, terbaring sakit di rumahnya. Rasulullah datang menjenguknya, dibaringkan kepala Tha'labah di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibaringkan maka Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu, bukan hanya dosa yang itu, tapi dosa seluruh dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kabar daripada malaikat Jibril alaihissalam. Barulah Tha'labah tersenyum lalu bertakbir Allahu Akbar dan seketika meninggal dunia. Subhanallah, lihat orang tidak sengaja melihat aurat segitunya sahabat Nabi SAW saking takutnya kepada Allah. Maka dari itu jikalau pertanyaannya bagaimana jikalau sepupu tidak sengaja melihat aurat kita, maka tidak ada dosa bagi orang yang tidak sengaja, terlupakan dan juga terpaksa. Jadi 3 orang ini terlupakan, tidak sengaja dan terpaksa. Tercatat dosa tapi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diedukasi bahwasanya sepupu itu bukan mahram, maka sepupu boleh dinikahi dan sepupu tidak boleh melihat aurat daripada sepupu wanitanya karena dia bukan mahram. Maka diedukasi aja sepupunya bahwa jangan seperti itu. Jangankan sepupu, kita aja masuk kamar orang tua itu harus ngetuk pintu dulu kata Al-Qur'an. Maka subhanallah harus ada komunikasi dan edukasi yang terlebih terhadap keluarga kita. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz Syam dan juga ya buat para sepupu semua dimanapun berada. Kalau mau masuk ke rumah saudara-saudaranya, kalau bisa ngucapin salam ketok-ketok pintu dulu. Benar. Jadi